Aku akan segera pulang. Sudah 2,5 tahun kakak tertua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat, kakak senior kelima. Apakah kalian baik-baik saja? Dan Wang Dong, tolong tunggu aku dan kakak senior kedua. Seven Monster Shrek akan dipersatukan lagi. Alangkah baiknya jika kamu masih hidup, guru. Aku belum mengecewakan kamu, dan aku tidak pernah kendur sedetik pun selama 2 tahun ini. Aku akhirnya berkontribusi ke Departemen Alat Jiwa Akademi. Kamu akan melihat suatu hari, penguasaan alat jiwa kita akan melampaui kekaisaran bulan matahari. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk sarapan setelah selesai mengolah Purple Demon Eyes, tetapi kembali ke tempat tidurnya dan bermeditasi selama 2 jam. Tidur nyenyak yang terus-menerus menenangkan laut spiritualnya terlalu banyak, dan tubuhnya membutuhkan tingkat penyesuaian tertentu. Kekuatan jiwanya telah meningkat dengan kecepatan yang mengesankan selama periode waktu ini. Namun, bahkan kecepatan kultivasi master jiwa normal akan melambat setelah mencapai peringkat 50, apalagi miliknya. Dia mandi setelah 2 jam dan sarapan di kantin. Huo Yuhao baru saja akan mencari venue dan kakak laki-lakinya yang kedua, tetapi dia bertemu seseorang yang tidak ingin dilihatnya. Jing Xian dan Ji Juen tampak sedikit aneh hari ini. Mereka mengenakan ekspresi serius dan serius di wajah mereka, seolah-olah mereka akan menghadapi sesuatu yang penting dan substansial. Mereka datang ke Huo Yuhao dan menghalangi jalannya. Huo Yuhao berkata dengan putus asa, "Kalian berdua terlalu tidak sabar. Mengapa kamu terlihat sangat sedih? Kamu hanya ingin bertarung, bukan? Beri nama tempat. Aku pasti akan memberi kalian kesenangan sebelum aku pergi." Jing Xian biasanya yang berbicara, tetapi Ji Juen yang membuka mulutnya hari ini. Arena latihan jiwa. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dengan pedang raksasanya dan mulai berjalan. Jing Xian melirik Huo Yuhao dan berkata, "Kita akan serius hari ini." Sudut mulut Huo Yuhao berkedut, dan dia menjawab, "Kapan kalian tidak serius? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu telah menunjukkan belas kasihan kepada aku selama ini? Ayo pergi, ayo selesaikan pertempuran secepat mungkin. Aku masih harus mengepak barang-barang aku." Jing Xian mengangguk dan mengikuti di belakang Ji Juen. Mereka tampaknya telah mengatur hal-hal dengan arena latihan jiwa, dan para guru yang bertanggung jawab atas tempat ini tidak menghentikan mereka, dan membiarkan mereka bertiga masuk. "Berapa banyak?" Huo Yuhao bertanya pada Ji Juen. Ji Juen menjawab, 100 koin jiwa emas selama 2 jam. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku tidak perlu 2 jam melawan kalian berdua." Mata Ji Juen berbinar, dan dia berkata, "Jangan berpuas diri. Yang benar adalah bahwa aku tidak memberikan semua yang aku miliki ketika kami saling bertarung sebelum ini. Alasan untuk itu adalah karena aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu karena kekuatan jiwaku lebih kuat. Namun, itu juga berarti bahwa aku tidak dapat melepaskan potensi dan kemampuan aku sepenuhnya. Aku akan memberikan semua yang aku miliki hari ini, dan jika kamu merasa tidak bisa menerimanya, kamu bisa mengakui kekalahan." Huo Yuhao tercengang, dan berkata, "Kami benar-benar berjuang?" Dia tahu bahwa Ji Juen telah menekan kekuatan jiwanya ketika mereka telah bertarung sebelum ini. Jing Xian tidak melakukannya, tapi dia jarang menggunakan alat jiwa sama sekali ketika mereka bertarung. Yang dia gunakan hanyalah keterampilan jiwanya. Ji Juen mengangguk, dan Jing Xian sudah melengkapi alat jiwanya di sisi lain. Sudah jelas bahwa mereka berdua ingin melakukan pertempuran latihan terakhir dengan Huo Yuhao sebelum dia pergi di mana mereka memberikan semua yang mereka miliki. Mata Huo Yuhao juga menjadi serius. "Baik." Ji Juen berkata, "Apakah kamu perlu menyesuaikan diri?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahkah kamu membayar untuk aku?" "Apa?" Ji Juen tertegun sejenak. Huo Yuhao berkata, "Biaya masuk 100 koin jiwa emas. Apakah kamu sudah membayar untukku?" "Iya." Dinginnya suara Ji Juen semakin tajam. "Itu bagus." Huo Yuhao tampaknya menghela nafas lega. Ji Juen mengangguk ke arah Jing Xian dan berkata, "Kamu duluan." Huo Yuhao tiba-tiba berkata, "Aku pikir ini tidak cukup menarik. Mari bertaruh, dan taruhan kita adalah uang. Bagaimana menurut kamu?" Jing Xian membentak, "Apakah kamu yang bangkrut?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab sederhana, "Ya." "Berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan?" Ji Juen berkata dengan marah. "Apakah kamu yakin akan menang?" "Tentu saja."
Ji Juan mendengus dingin. Aku akan meletakkan semua yang kumiliki. Giliran Huo Yuhao yang terkejut. Apakah kamu yakin? Berapa banyak yang kamu punya? Ji Juan bergumam, lebih dari yang kamu pikirkan. Huo Yuhao berbalik ke arah Jing Zian, dan Jing Zian mengangguk padanya. Bagaimana aku bisa duduk di sini? Aku pikir itu tidak adil untuk kalian, kata Huo Yuhao sedikit tidak setuju. Aku tidak punya banyak jika kalian mengalahkan aku, tapi aku mengambil kedua uang kamu jika aku menang. Jing Zian berkata, tidak apa-apa. Kami tidak peduli. Tapi aku tidak mau merobek kalian, kata Huo Yuhao dengan serius. Bagaimana kalau aku mengajak kalian berdua bersama? Lebih adil seperti itu. Diam. Kembali. Tidakkah kamu tahu kita harus menjauhkan diri kita sendiri? Huo Yuhao melambai ke arah mereka saat dia bergerak kembali ke sudutnya sendiri. Kamu serius? Ji Juan bergumam dengan dingin. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, bukankah kalian juga serius? Apakah kalian pikir hanya kamu yang menahan diri? Ji Juan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Bersama-sama, Zian. Jing Zian tidak berharap Ji Juan menyetujui gagasan Huo Yuhao tentang 2 lawan 1. Ini benar-benar tidak terduga dan tidak cocok dengan kesombongan khas Ji Juan. Juan, kamu. Ji Juan berbicara dengan jelas. Karena keputusan telah dibuat, kita harus jelas. Baik. Mata Jing Zian segera tumbuh khusyuk. Jing Zian memiliki lapisan baju besi di tubuhnya saat ini. Baju besi ini berwarna ungu muda, tapi itu bukan baju besi seluruh tubuh, dan hanya melindungi dadanya, bahu, siku, dan lutut. Ji Juan masih memiliki sikap yang dingin dan kejam saat dia berjalan di samping Zian. Matanya tertuju pada Huo Yuhao. Ada senyum tipis di sudut bibir Huo Yuhao. Rasanya seolah dia memandang rendah mereka, dan dia juga merasa sama sekali tidak peduli ketika dia perlahan melangkah mundur. Aku akan menggunakan alat jiwa, karena kalian juga. Namun, kami tidak akan menggunakan alat jiwa jarak jauh. Apakah itu dapat diterima? Jing Zian menjawab, ya. Huo Yuhao berhenti bergerak mundur, dan satu alat jiwa demi satu dengan cepat muncul di tubuhnya. Alat jiwa di tubuhnya tampak terselubung dan tersembunyi, dan warna mereka condong ke abu-abu, dan sulit untuk menentukan bentuk dan ukuran mereka dari kejauhan. Mereka tidak terlihat terlalu besar. Jing Zian tahu bahwa Huo Yuhao biasanya menggunakan pendorong jiwa ketika dalam pertempuran jarak dekat, tapi dia tidak tahu apa alat jiwa lain yang akan digunakan Huo Yuhao saat ini. Datang. Huo Yuhao mengundang mereka. Jing Zian mulai bergerak. Tubuhnya meledak dengan kabut ungu, yang menyelimuti Ji Juan dan dirinya sendiri. Kabut ungu tumbuh lebih rapat, dan akhirnya menutupi seluruh area. Huo Yuhao akrab dengan keterampilan jiwanya, dan ini yang pertama, fog misterius. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebagai gantinya, dia menatap kabut ungu dengan mata berbinar. Dari sudut pandangnya, tingkat ancaman Jing Zian sangat dekat dengan Ji Juan. Kemampuan ofensif Jing Zian kuat, tetapi mereka tidak akan dapat segera menentukan hasil pertempuran bahkan jika mereka memukulnya. Itu berbeda untuk Ji Juan, dan jika sword meteorik ekstraterestrialnya meletus, satu serangan bisa menentukan pemenang pertempuran ini. Sesuatu terjadi yang mengejutkan Huo Yuhao, dan dia menyadari bahwa dia telah kehilangan persepsi dan sensasi Ji Juan. Ketajaman khas niat pedang Ji Juan menghilang, dan Ji Juan sendiri menghilang. Rasanya seperti menghilang di dalam kabut ungu. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat hebat, tetapi dia tidak bisa mendeteksi Ji Juan sama sekali dari perspektif Ji Juan. Deteksi spiritual Huo Yuhao telah gagal. Jika pertempuran ini terjadi sebelum liburan sekolah terakhir, kekuatan bertarung Huo Yuhao akan terpengaruh oleh keheranannya. Namun, sebuah ide muncul di benaknya. Huo Yuhao mulai bergerak. 4 pendorong jiwa di punggungnya berbinar pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya meringkuk samar-samar di atas tanah sebelum dia meluncurkan dirinya ke depan seperti bola meriam, tepat menuju ilusori fog ungu yang lebat. Lapisan baju besi sedingin es menutupi seluruh tubuhnya saat dia bergerak. Armor Ice Empress. Es kristal yang melindungi tubuhnya tidak mempengaruhi alat jiwanya di bawah kendali rumit dari kekuatan spiritualnya. Sebuah bola cahaya ungu tiba-tiba muncul di hadapan Huo Yuhao. Bola ini hanya seukuran kepalan tangan, dan kabut melonjak di sekitar dan di dalamnya, seolah-olah bola itu sendiri terbuat dari kabut. Sengit.
menggunakan killer move dari awal. Huo Yuhao sedikit terkejut. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 Jing Zian, Fog Bomb. Huo Yuhao meraih ke depan dengan tangan kanannya, meraih langsung untuk bom kabut. Namun, bom fog tiba-tiba mundur, dan kabut ungu di sekitarnya menjadi lebih kuat saat melesat menuju Huo Yuhao. Lampu hijau meledak, dan domain es abadinya diaktifkan. Itu solusi terbaik melawan kabut. Namun, serangkaian ledakan dan suara berderak bisa terdengar. Kabut yang dibekukan mulai bergetar hebat, dan kekuatan pendorong besar kemudian melonjak menuju Huo Yuhao. Dia meledakkan bom kabutnya sendiri, hanya untuk mempertahankan kabut ilusi. Sudut mulut Huo Yuhao melengkung tipis. Sayang sekali, domain es abadi aku dapat dipertahankan lebih lama dari sebelumnya. Kabut menutupi segalanya, tetapi butiran salju yang tak terhitung jumlahnya sekarang bisa dilihat di dalamnya, sementara suhu mulai turun sekali lagi. Tiba-tiba, semua kabut ungu mulai meledak keluar. Kabut itu menjadi seperti bulu angsa dalam proses ledakan sebelum berangsur-angsur menghilang, sementara tempat asli di mana kabut mengembun menjadi sejernih kristal. Lampu hijau di tubuh Huo Yuhao hilang, dan Jing Zian memiliki ekspresi terkejut dan terkejut di wajahnya saat dia menerjang ke arahnya dari jarak 5 meter. Dia tidak mengerti bagaimana Huo Yuhao berhasil menembus manipulasi yang sudah direncanakan sebelumnya dan kombinasi dari Fog Mist dan Mist Fog. Dia berpikir bahwa dia bisa mengunci Huo Yuhao pada saat itu, tapi Huo Yuhao tidak menatapnya sama sekali, matanya tertuju ke sisi lain. Ji Juan hanya berdiri di sana dengan tenang. Seluruh tubuhnya tampaknya ditutupi dengan lapisan abu-abu pucat, dan dia tidak lagi merasa seperti orang bagi Huo Yuhao. Sebaliknya, Ji Juan saat ini seperti patung-patung batu, dan auranya lenyap begitu saja. Namun, Huo Yuhao bisa merasakan urgensi dan bahaya yang datang dari patung ini di laut spiritualnya. Mengesankan, Ji Juan. Sudahkah kamu berevolusi lagi? Huo Yuhao tidak maju, tetapi malah mundur. Sinar cahaya yang kuat meletus dari dadanya itu adalah pendorong jiwa lain, dan itu mendorong tubuhnya mundur eksplosif dalam sekejap. Tubuh Jing Zian melintas ke depan dalam upaya untuk memblokirnya. Namun, bagaimana mungkin Huo Yuhao memberinya kesempatan ini? Dia mengusap dengan tangan kanannya, dan Dark Golden Terror Claws menebas. Namun, dia terkejut kemudian tubuh Jing Zian meledak dengan bola cahaya ungu cemerlang, dan 2 bilah sabit muncul di masing-masing tangannya. Sinar ungu itu adalah penghalang jiwa pelindung kelas 6, dan dia menerima serangan langsung dari Huo Yuhao, meskipun Huo Yuhao telah mengeluarkan versi lengkap dari Dark Golden Terror Claw. Semua ini hanya untuk menghentikanku mundur? PSHHH. The Dark Golden Terror Claw menyapu dengan keras. Tiba-tiba, seluruh tubuh Jing Zian berubah menjadi kabut dan menghilang. Penghalang jiwa kelas 6-nya baru saja menangkapnya, sementara kabut yang hilang mulai mengembun lagi, dan menyelimuti Huo Yuhao di dalam. Perasaan lengket membuatnya merasa seperti telah mendarat di jaring besar, dan kecepatannya anjlok. Meskipun alat jiwa Jing Zian jatuh ke tanah karena transformasi, dia masih berhasil mencapai tujuan aslinya. Alat jiwa di tubuhnya tidak dimaksudkan untuk membingungkan Huo Yuhao, tapi dia harus menjatuhkannya karena Huo Yuhao menerobos kabutnya terlalu cepat, lebih cepat dari yang dia harapkan. Impresive, transformasi kabut dan kabut kental. Cahaya di depan dada Huo Yuhao surut, dan dia tidak terus menggunakan jiwanya pendorong terlalu keras kepala. Kakinya menyentuh tanah, dan lapisan kuat cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Kabut kental tebal dan lengket diguncang, dan tidak lagi bisa menyentuh tubuhnya. Kabut ini dibentuk oleh tubuh Jing Zian sendiri, dan merupakan aspek yang paling kuat dari jiwa bela dirinya. Bisa dikatakan bahwa dia setengah jalan ke tubuh sejati jiwa-jiwa. Namun, keturunan penguasa Huo Yuhao dan tingkat kekuatan spiritualnya berarti dia tidak dapat menggunakannya secara langsung pada dirinya. Huo Yuhao membuat gerakan aneh dan lambat. Tangan kirinya secara bertahap mendorong maju ke dalam kabut ungu, sementara dia mengangkat tangan kanannya. Ada kilau keemasan yang tumbuh di kedua telapak tangannya, dan mata rohnya meledak dengan cahaya keemasan. Kabut pekat mulai bergetar hebat di bawah efek mengocok telapak tangannya, seolah-olah hendak melepaskan diri dari kendali Jing Zian. Aku tidak ingin melukaimu, Zian. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berbicara saat hawa dingin yang kuat keluar dari tubuhnya. Temperatur turun drastis, dan dengan cepat menghilangkan area kabut yang besar di depannya. Huo Yuhao sudah menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice dulu, tapi dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, dan dia menariknya segera setelah itu dirilis. Jing Zian sangat kuat dalam bentuk kabutnya,
Tapi Huo Yuhao pasti akan melukainya dalam sekali lagi jika dia menggunakan Snowy Dance of Ultimate Eye sekali lagi. Mungkin ke titik di mana dia tidak bisa kembali ke bentuk manusia. Kabut mengembun sekali lagi, dan Jing Xian kembali ke bentuk manusianya. Namun, kekuatan bergolak yang sangat besar pada kabut masih berpengaruh pada tubuhnya, ketika dia berputar dengan cepat beberapa kali di tempat, tersandung, dan hampir jatuh sebelum dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada saat ini, Ji Juan mulai bergerak. Jing Xian berhasil mencapai tujuannya menunda Huo Yuhao. Garis cahaya abu-abu menyapu seperti cambuk. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa tunggal ketika pertama kali muncul, dan bahkan tidak ada jejak apapun sama sekali. Itu hanya cahaya abu-abu pucat yang tampaknya tidak memiliki substansi sama sekali. Namun, garis hitam tipis mengikuti kemanapun cahaya ini mencapai. Ini jelas penampilan ruang yang disayat. Huo Yuhao telah memantau Ji Juan sejak awal. Dari saat Ji Juan bergerak, Huo Yuhao melayang ringan ke langit dan terbang mundur seperti kepingan salju. Kali ini, dia tidak menggunakan alat jiwa. Warna keemasan tebal berkumpul di telapak tangan kirinya, dan bayangan oranye pucat berkedip di belakang punggungnya. Tangan kirinya mengkristal seperti giok putih suet di bawah kepompong kilau emas. Huo Yuhao mendorong keluar dengan telapak tangannya dengan ringan dan tidak dramatis, menghalangi garis abu-abu yang datang sebelum dia. Mata Jing Xian membeku terbuka, karena dia takut akan melewatkan sesuatu. Garis emas dan cahaya abu-abu terpisah begitu mereka menyentuh. Tubuh Huo Yuhao melayang di udara seolah-olah dia adalah daun dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tubuh Ji Juan muncul di lokasi aslinya. Ekspresinya tenang seperti patung, tetapi pedang meteor ekstraterestrial di tangannya telah memutih. Boom, boom, boom. Serangkaian suara berderak bisa terdengar ketika pedang meteorik ekstraterestrial putih salju hancur begitu saja, dan hancur menjadi jutaan keping yang hanyut tertiup angin. Huo Yuhao mendarat di tanah 20 meter jauhnya dan menatap lawannya. Ji Juan tidak mengatakan apa-apa. Pedang meteor ekstraterestrial telah berada di sisinya selama lebih dari 20 tahun, namun dia tidak menunjukkan emosi ketika pedang itu hancur menjadi jutaan keping. Pertempuran tidak berhenti di situ. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke udara dan menunjuk ke arah Huo Yuhao di kejauhan. Serangkaian energi pedang abu-abu meledak menjadi ada, dan dengan cepat tumbuh dalam ukuran saat melesat di udara, akhirnya berubah menjadi bayangan pedang sepanjang 3 meter saat melonjak menuju Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menebas dengan pedang cahaya yang sama, sementara cahaya biru gelap berkedip sekali, lalu menghilang. Lampu pedang tampak luas, tetapi sebenarnya setipis kertas. Namun, pedang tipis masih saling bertabrakan secara langsung di langit dengan ketepatan mutlak. Cincin melengking bisa terdengar ketika garis hitam tipis muncul di langit, memanjang dan menutup rapat dalam sekejap. Ledakan. Suara memekakan telinga dilepaskan tepat setelah garis hitam lenyap, dan gelombang kejut yang menakutkan berdesir ke segala arah. Ji Juan segera meluncur mundur, kakinya benar-benar membajak dua alur yang dalam di tanah yang keras. Di sisi lain, situasi Huo Yuhao tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara, tetapi dia melayang dan berputar di langit seperti kepingan salju ketika dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek, dan menyebarkan sebagian besar dampak sebelum dia mendarat di tanah dengan stabil. Dia menanamkan kakinya di tanah, matanya tertuju pada Ji Juan di kejauhan. Kamu telah benar-benar memahami rahasia menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Kamu telah hidup sampai nama menjadi seorang fanatik pedang. Jika aku tidak salah, itu domain kamu. Disebut apakah itu? Ji Juan berkata dengan jelas, ini disebut solitude. Itu tidak lengkap, jika tidak, aku tidak perlu Xian menahan kamu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, yang benar adalah ini masih merupakan kontes antara kami berdua. Gaya bertarung kamu terlalu unik, dan tidak mungkin kamu bisa bekerja sama dengan orang lain. Kamu tidak harus melakukan itu, bahkan jika Xian tidak menahan aku masih ingin menguji kekuatan domain kamu. Mata Ji Juan berbinar. Apa sebutan pedangmu itu? Aku bisa merasakan kesombongan tersendiri di dalam cuaca yang sangat dingin dan dari telapak tangan itu, juga. Huo Yuhao menjawab, pedang itu disebut Chill yang tak tertandingi, dan telapak tangannya disebut Snowless Glacier. Keduanya adalah keterampilan jiwa yang baru saja aku kuasai. Ji Juan berkata dengan jelas, aku kalah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu belum pernah kalah. Pertempuran ini belum berakhir, kamu mengintegrasikan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa,
dan itu menggerakkan kamu menemukan di mana kamu mengubah niat pedang menjadi bentuk fisik belum sepenuhnya dilepaskan. My Unparalleled Chill aku tidak dapat digunakan terus-menerus, dan butuh banyak energi jiwaku. Karena itu, hasil dari pertempuran ini masih belum diputuskan. Ji Juan menggelengkan kepalanya. Aku sangat jelas tentang apakah aku kalah atau tidak. Kamu tidak menggunakan Deschen Sovereign kamu lebih jauh lagi. Kamu sudah menahan Xian. Domain kamu telah berubah. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, persepsi kamu tajam. Jika lawan masa depan aku seperti kamu, aku tidak berpikir akan ada tempat bagi aku di dunia lagi. Ji Juan bertanya, apakah kamu akan selalu berada di Akademi Shrek? Huo Yuhao menjawab, untuk saat ini, ya. Setidaknya, aku akan berada di sana sampai turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Baik. Semua yang terbaik. Iya. Jing Xian menghampiri Ji Juan dan menatap Huo Yuhao lagi. Jangan berpikir kami hanya akan membiarkanmu ketika kamu kembali ke Shrek Academy. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, datanglah jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu wilayah aku, dan guru jiwa Shrek Academy jauh lebih kuat dari aku. Ketika saatnya tiba, kalian mungkin tidak akan tahu siapa yang harus ditantang. Mata Ji Juan berbinar ketika dia berkata, aku harap kamu tidak membohongiku. Huo Yuhao menjawab dengan ekspresi kaget di wajahnya. Apakah kalian benar-benar berpikir untuk pergi? Jing Xian tertawa dan berkata, kita mungkin saja. Dengan itu, dia meraih Ji Juan dan meninggalkan arena. Huo Yuhao memperhatikan mereka pergi, dan tertawa juga. Dia bergumam pelan, aku tidak sabar menunggu kalian berdua pergi. Jika kalian berdua benar-benar pergi, aku pasti akan menemukan cara untuk meyakinkan kalian untuk tetap. Dia menatap Soul Praktici Arena dan menghembuskan nafas beruap. Dia mengangkat tangan kanannya, dan satu luka bisa terlihat di tengah telapak tangannya. Niat pedang yang kuat. Kamu benar-benar tidak kehilangan, Juan. Apakah kamu tahu bahwa Enfablement dan Chaos aku sama sekali tidak berguna untuk kamu? Tekad yang kamu miliki yang sekokoh mantra bencana untuk tuan-tuan jiwa tipe kontrol. Aku masih belum menyempurnakan perpaduan 3 teknik tertinggi permaisuri salju aku dan keturunan Saffron aku. Huo Yuhao tidak memiliki banyak teman di tempat ini, tetapi dia masih memutuskan untuk menemukan seseorang. Kali ini, dia bisa mencarinya tanpa terlalu khawatir. Apa? Kamu ingin melihat hal master? Lin Jiayi menatap pemuda di depannya, dan ekspresi keheranan melintas di matanya. Lebih dari 2 tahun studi pertukaran hampir berakhir. Para siswa Akademi Shrek patuh dan tertib, dan ada beberapa keajaiban di antara mereka. Namun, kesan pemuda ini di hadapannya adalah yang terkuat kembali selama kontes pertukaran pelajar. Dia benar-benar pergi ke meditasi mendalam selama setengah tahun, tetapi kultivasinya tidak membaik sedikit pun. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, apakah itu baik-baik saja? Kami akan segera pergi. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Hal Master sebelum aku pergi, dan ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan dengannya. Sangat sulit bagi siswa normal untuk melihat Hal Master of Virtuous Virtue Hall, ke titik di mana itu hampir mustahil. Status apa yang dimiliki Hal Master? Dia memegang posisi di Sun Moon Empire di mana dia berada di atas orang lain, dan di bawah hanya 1 orang. Namun, murid ini berbeda. Statusnya istimewa, ke titik di mana Lin Jiayi tidak berani menolaknya tanpa alasan yang baik. Baik. Mohon tunggu sebentar, aku akan mencari tahu apakah Hal Master punya waktu untuk melihat kamu. Baik. Huo Yuhao duduk di satu sisi dan memiringkan kepalanya ke bawah sampai dagunya hampir menyentuh dadanya, menatap serius dan patuh. Lin Jiayi mengambil alat jiwa memproyeksikan suara internal dan menggunakan gelombang kekuatan jiwa khusus untuk mengirim pesan keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum suara Jing Hongchen terdengar di ujung penerima. Huo Yuhao ingin menemuiku? Oke, bawa dia masuk. Jing Hongchen dengan cepat menerima permintaan Huo Yuhao. Sejujurnya, dia penasaran seperti apa yang diinginkan pemuda dari Akademi Shrek ini dengannya. Mungkinkah ia ingin bergabung dengan Illustrious Virtue Hall? Tidak, itu tidak mungkin. Suasana hati Jing Hongchen turun ketika dia memikirkan hal ini. Lin Jiayi mengantar Huo Yuhao ke kantor Jing Hongchen. Salam, Hal Master. Huo Yuhao maju dan menyambutnya dengan sopan. Jing Hongchen tersenyum dan berkata, tolong, duduklah. Huo Yuhao tidak duduk, tetapi dia tetap berdiri sambil berkata,
Aku punya sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kamu secara pribadi. Apakah itu mungkin? Jing Hongchen tertegun sejenak sebelum dia melambai ke arah Lin Jiayi. Sudut mulut Lin Jiayi berkedut. The Hallmaster sangat baik terhadap orang yang suka menipu ini. Namun, dia tidak ragu-ragu, dan dengan cepat mundur dari kamar sebelum dia mengunci pintu di belakangnya. Kamu bisa bicara sekarang. Jing Hongchen mengamati pemuda di depannya. Huo Yuhao telah menjadi jauh lebih tinggi selama 2 tahun terakhir, dan dia cukup muda sekarang. Dia bertubuh tegap, bahunya lebar dan punggungnya lebar. Lengannya besar, pinggangnya kecil, dan Jing Hongchen bahkan menyadari, yang mengejutkannya, bahwa Huo Yuhao tampaknya memiliki kualitas khusus yang tidak ada di sana sebelumnya. Ciri-ciri wajah Huo Yuhao yang relatif normal adalah tenang dan teguh, dan dia memiliki beberapa karisma yang secara inheren dipegang oleh pria dewasa. Matanya yang berbinar sangat memukau, dan memberi orang kesan yang kuat. Huo Yuhao berkata, aku sudah berada di Akademi Teknik Sansol Imperial Moon selama lebih dari 2 tahun. Selama 2 tahun ini, aku telah menerima banyak dan bantuan dari kamu, Hallmaster, dan aku telah meningkat secara eksponensial dalam penguasaan aku dalam menempa dan menggunakan alat-alat jiwa. Program pertukaran kami akan segera berakhir, dan aku ingin memberi kamu hadiah pribadi untuk menyatakan terima kasih. Kamu ingin memberiku hadiah? Keingintahuan Jing Hongchen terusik. Tidak ada satupun siswa yang pernah melakukan ini sebelumnya. Dan jujur, tidak ada yang berani. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap Huo Yuhao ingin melihatnya memberikan hadiah. Jing Hongchen memandang Huo Yuhao, merasa geli. Dia berkata, hadiahmu mungkin tidak mudah diterima, kan? Huo Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Ini murni untuk mengucapkan terima kasih. Ini adalah alat jiwa yang aku buat sendiri. Aku harap kamu akan menyukainya. Dia menyentuh 24 Molid Briefcase-nya ketika dia berbicara dan mengambil kotak logam hitam sebelum dia meletakkannya di depan Jing Hongchen. Hallmaster, ini hanya model, dan ini dimaksudkan sebagai souvenir untukmu. Aku sudah memasang roda gigi dan tombol, dan jika kamu ingin menggunakannya, seperti ini. Dia menunjukkan cara menggunakan alat jiwa di depan Jing Hongchen. Seandainya Xuan Ziwen berada di sini, dia akan menyadari bahwa kotak logam yang diberikan Huo Yuhao kepada Jing Hongchen identik dengan yang telah ditunjukkan Huo Yuhao sejak dulu ketika dia pertama kali terpana dengan kagum dan takjub pada Huo Yuhao. Jing Hongchen mengambil logam itu kotak dan meliriknya. Alat jiwa ini tampak sedikit kasar, dan tidak ada yang rumit atau indah sama sekali. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki bagian dalam alat jiwa, dan menemukan bahwa hanya ada arai formasi pengumpulan energi sederhana di dalam. Oke, terima kasih. Dia merasa sedikit menghina, tetapi dia tidak menunjukkannya. Huo Yuhao membungkuk dengan hormat dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Perpisahan, Hallmaster. Dia berbalik ketika dia berbicara dan tidak tinggal lebih lama lagi. Huo Yuhao pergi, dan sudut mulut Jing Hongchen meringkuk menjadi senyum nakal. Apakah dia mencoba memberitahuku bahwa dia tidak belajar banyak, jadi dia memberiku mainan ini untuk mengejekku karena tidak mau mengajari dia pengetahuan yang sebenarnya? Dia cukup berani, memang. Dan dia masih mengajariku menggunakan benda reot ini yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai alat jiwa kelas 1? Saat pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya, dia secara tidak sadar mengikuti instruksi sederhana Huo Yuhao untuk mengoperasikan alat jiwa ketika dia mengarahkannya ke dinding dan menekan tombol. Dari perspektif Jing Hongchen, ini mungkin hanya sinar jiwa, dan itu tidak akan sekuat itu juga. Ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa item, dia telah memperhatikan bahwa arai formasi pengumpulan energi memiliki kekuatan jiwa yang tersimpan di dalamnya. Mungkin Huo Yuhao yang telah menanamkan kekuatan jiwanya di dalam, dan dia belum menggunakannya. Serangkaian suara melolong bisa didengar, dan memberi Jing Hongchen kejutan. Beberapa suara pop bisa terdengar dari dinding segera setelah itu. Jing Hongchen melirik tanpa sadar ke kotak hitam di tangannya sebelum dia cepat-cepat keluar dari balik mejanya. Pada saat ini, bel pintu berdering. Masuk. Jing Hongchen berhenti di jalurnya. Lin Jiayi datang dari luar dan berkata, apakah kamu punya instruksi, Hallmaster? Jing Hongchen melihat bahwa itu adalah Lin Jiayi, dan dia terus berjalan ke dinding di sisi yang berlawanan dan dengan cepat menemukan panah logam kecil yang telah mengebor sepenuhnya ke dinding. Dia mengambil kotak hitam dan menanamkan kekuatan jiwa di dalamnya. Dia menekan tombol sekali lagi, dan serangkaian suara penembakan lainnya bisa terdengar. Bayangan melintas sebelum suara letupan yang sama bisa terdengar dari dinding. Ini
Mata Jing Hongchen dipenuhi dengan kebingungan. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu, dan segera berkata kepada Lin Jiayi, pergi temukan Huo Yuhao dan bawa dia kembali ke sini. Iya. Lin Jiayi tidak berani menyelidiki saat dia berbalik dan berlari untuk memanggil Huo Yuhao kembali. Bagaimana alat jiwa mengaktifkan susunan formasinya? Bagaimana cara menembakkan panah? Ini bukan sinar jiwa. Itu lebih seperti model alat jiwa yang diam. Yang lebih menakutkan adalah alat jiwa ini tidak membutuhkan kekuatan jiwa untuk mengaktifkannya, dan aku bisa menekan tombol untuk menggunakannya setelah menanamkan kekuatan jiwa. Bagaimana pengaturan otomatis ini dibuat? Jing Hongchen tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mulai mengambil kotak hitam terpisah untuk melihat. Namun, dia hanya melakukan langkah pertama sebelum serangkaian suara dentang terdengar dari dalam kotak. Mekanisme penghancuran diri. Apa pria? Jing Hongchen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa roda gigi internal dan setup alat jiwa sekarang tidak berfungsi. Huo Yuhao baru saja pergi, jadi memanggilnya kembali tidak begitu sulit. Terutama saat dia berjalan lambat, seolah-olah dia tidak berniat berjalan terlalu jauh. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berdiri di depan Jing Hongchen sekali lagi. Jing Hongchen merendahkan suaranya dan berkata, katakan padaku, apa niatmu? Huo Yuhao tidak meminta Lin Jiayi pergi, dan dia menatap Jing Hongchen dengan tatapan bingung dan bertanya, apa niatnya? Jing Hongchen merasakan jantungnya berdetak kencang. Kamu tahu bagaimana harus bertindak? Ini. Dia mengguncang kotak hitam di tangannya. Huo Yuhao tertegun sejenak dan berkata, aku tidak punya motif sama sekali. Itu hanya souvenir untukmu. Kenapa ini rusak? Suara berderak bisa terdengar dari kotak hitam ketika Jing Hongchen mengguncangnya, dan jelas bahwa mekanisme dalamnya telah dihancurkan. Huo Yuhao tampak bingung, dan dia tampak terluka ketika dia berkata, Hal Master, bahkan jika kamu meremehkan hal yang aku buat ini, aku hanya ingin memberikannya kepada kamu sebagai souvenir. Kamu tidak harus merusaknya. Jing Hongchen hampir tertipu oleh sentimen emosional Huo Yuhao. Orang ini terlalu pandai berakting. Cukup. Berhenti berpura-pura. Sebutkan harga. Aku ingin keseluruhan struktur mekanisme otomatis. Dengan tingkat persepsinya, secara alami ia dapat melihat efek unik dan khusus dari mekanisme otomatis internal kotak hitam ini. Huo Yuhao tampak bingung ketika berkata, mekanisme otomatis apa? Aku hanya dengan santai membuat benda ini, dan aku sudah memberikannya padamu. Dia masih berpura-pura? Jing Hongchen merasa seolah-olah semua kesabarannya hilang. Aku mengacu pada cara kerja kotak hitam ini. Tarik keluar, jika tidak apa-apa, aku bersedia membayar kamu untuk itu. Oh, jadi begitu. Huo Yuhao tampak seperti baru saja mendapat wahyu. Tetapi, Hal Master, aku telah melakukan banyak upaya dalam penelitian ini. Ini tidak akan murah jika aku menjualnya. Jing Hongchen membentak, sebutkan harganya. Apakah aku terlihat seperti orang yang pelit? Huo Yuhao mengulurkan satu tangan dan membuka kelima jari. Dia berpikir sejenak sebelum dia menarik kembali dua jari, dan membiarkan jari telunjuk, tengah, dan keempatnya terulur. 3 akan dilakukan. Aku akan menukar ini dengan kamu untuk 3 alat jiwa kelas 9. Nada suaranya kasual dan alami, seolah-olah dia hanya dengan santai meminta 3 karung beras dari Jing Hongchen. Lin Jiayi hampir muntah darah. Apa? 3 alat jiwa kelas 9? Menurutnya apa alat jiwa kelas 9 itu? Insinyur jiwa kelas 9 harus memasukkan begitu banyak darah dan keringat, dan material juga, untuk melengkapi alat jiwa kelas 9. Apakah dia benar-benar ingin menukar kotak tua reot ini dengan 3 alat jiwa kelas 9? Daging di wajah Jing Hongchen membeku, dan senyum tipis di wajahnya segera menghilang ke udara yang tipis. Kau mencoba merampokku? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak. Aku hanya merasa penelitian aku sangat berharga dan berharga untuk harga ini. Lagi pula, kita masih bisa menegosiasikan harganya, bukan begitu? Huo Yuhao mengangkat tangan yang lain dengan tulus dan menekan jari keempatnya yang panjang. 2 akan dilakukan. Bagaimana menurut kamu? Jing Hongchen marah. Tidak mungkin. Mekanisme otomatismu sangat berharga, tetapi bagaimana risetmu bisa dibandingkan dengan alat jiwa kelas 9? Huo Yuhao menjawab, peluru meriam jiwa kelas 9 akan melakukan, aku tidak pilih-pilih. Skram. Kata itu datang ke tepi mulut Jing Hongchen dan dia hampir mengatakannya.
Dia tiba-tiba teringat bagaimana bajingan ini mencoba merenggutnya kembali selama kompetisi pertukaran. Jelas bahwa Huo Yuhao sengaja membawa alat jiwa ini untuk dilihatnya, dan dia akan menunggu harga tinggi sebelum dia mau menjualnya. Yang benar adalah bahwa Jing Hongchen tidak begitu marah. Dia merasa sedikit beruntung sebenarnya. Setidaknya, Huo Yuhao membiarkannya melihat alat jiwa ini, dan dia tidak membawanya langsung ke Akademi Shrek. Dia belum melewati dia sama sekali. Mekanisme otomatis ini akan sangat efektif jika dipasang di alat jiwa stasioner. Selain itu, prinsip-prinsipnya dapat dikombinasikan dengan alat-alat jiwa lainnya, dan mungkin akan ada efek menakjubkan lainnya. Bentuk otomatisasi ini berarti bahkan warga normal dapat menggunakan alat jiwa yang dibebankan sebelumnya. Dia juga telah mendengar dari Xuan Ziwen bahwa mereka kemungkinan akan mencapai terobosan dalam penelitian mereka dengan botol susu sealet. Jika mekanisme otomatis ini dikombinasikan dengan alat jiwa yang patut dicontoh dan botol susu sealet,